Morning Dew, Kamis 13 Agustus 2020, dengan tema Ragi Kepalsuan. Shalom, selamat pagi. 2 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kita sering mendengar tentang semaraknya pengajaran sesat dan munculnya nabi-nabi palsu di antara anak-anak Tuhan. Bahkan kita sering sulit membedakan yang mana nabi palsu atau pengajar yang benar dan yang mana yang palsu. Kitab 2 Petrus 2 di dalam satu pasal penuh, firman Tuhan telah menuliskan tentang kepalsuan yang ada di antara hamba-hamba Tuhan. Bahkan sesungguhnya kepalsuan itu hidup subur juga di antara anak-anak Tuhan di dalam gerejanya. Mudah sekali bagi kita untuk menghakimi pendeta ini palsu, pastor itu palsu, nabi itu adalah nabi palsu. Tapi kita lupa bahwa ragi atau pengaruh kepalsuan mungkin saja tumbuh subur di antara kita atau di dalam hidup kita. Kitab 2 Petrus 2 memberikan contoh yang seharusnya bisa menjadi patokan bagi kita akan pengaruh ragi kepalsuan yang melanda banyak anak-anak Tuhan. Contohnya, di ayat 16 dari 2 Petrus 2 diceritakan tentang kepalsuan Nabi Bileam. Bileam disebut sebagai nabi palsu bukan karena pengajarannya yang sesat. Bileam tidak pernah mengajarkan apa-apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun hati Bileam dikuasai oleh roh ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Pengaruh atau ragi kepalsuan yang ada di hati Bileam dalam bentuk ketamakan dan mementingkan diri sendiri telah membutakan mata rohaninya sendiri, sampai-sampai dia rela untuk melangkah untuk mengutuki bangsa dan umat Tuhan. Sekalipun Bileam tidak pernah mengutuki Israel, Bileam hanya sekedar berniat untuk melakukannya karena iming-iming atau godaan akan kekayaan. Namun firman Tuhan menggolongkan Bileam sebagai satu contoh dari kepalsuan yang pernah ada. Nabi palsu bukan sekedar memberikan pengajaran palsu, tapi juga memiliki niat hati yang bulat untuk melanggar firman Tuhan. Seringkali pendorongnya adalah keserakahan, ketamakan, dan hawa nafsu. Kedua, di ayat 20-22 dari 2 Petrus 2 diceritakan bentuk lain dari ragi kepalsuan adalah seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya, atau seperti babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sekali lagi, ragi kepalsuan ini dikisahkan oleh firman Tuhan di 2 Petrus 2 bukan sekedar dalam bentuk pengajaran yang salah, tapi ketidakadaannya pertobatan yang benar, sehingga manusia yang sudah mengenal Tuhan sekalipun terus-menerus kembali lagi dan bolak-balik melakukan dosa yang dia sendiri tahu bahwa hal itu mendukakan hati Roh Kudus. Saudara yang terkasih, pagi ini belajarlah untuk membuang semua ragi kepalsuan yang mungkin masih ada pada kita. Entah itu kerakusan, ketamakan, mementingkan diri sendiri, ketidakpedulian, atau sekedar
kebebalan, atau degil, sehingga sekalipun kita tahu itu dosa, namun kita terus-menerus kembali lagi kepada dosa itu, seperti anjing yang kembali ke muntahnya, atau babi yang kembali ke kubangannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikan aku hati yang lembut dan rendah, hati yang teachable, supaya aku membuang jauh-jauh semua ragi kepalsuan yang mungkin masih ada padaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.